Salam saudara dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya mau berbicara tentang belajar dari kesederhanaan Tuhan Yesus. Ini menjadi topik yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini, di mana dunia begitu menggoda kita, mempengaruhi kita untuk hidup mengikuti gaya dunia ini yang sudah sangat hedon. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak mengizinkan dunia mempengaruhi kita. Kitalah yang mestinya membawa pengaruh baik atas dunia ini. Bukankah kita yang disebut dengan garam dan terang? Oleh sebab itu, saudaraku, hidup sederhana menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pesan yang seperti ini yang sangat penting kita dengar pada zaman akhir ini. Nah, kita kenal Yesus Kristus lewat Yesaya 9 ayat 6 sampai dengan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemberitaan tentang siapa Yesus luar biasa. Dia pemerintah segala sesuatu, dia yang memilikinya, dia perkasa, dia penasehat ajaib, bahkan dia adalah Raja damai. Sekilas kita melihat bahwa dia menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan betapa hebatnya Allah kita. Tetapi dalam Lukas 2 ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kontradiksi yang luar biasa, sangat berbeda. Satu sisi dikatakan dia kaya, pemilik segala sesuatu. Dia berjabatan, berpangkat, berotoritas. Tapi di sisi lain dikatakan dia miskin, sangat sederhana. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bagaimana Yesus mempresentasikan dirinya supaya dia bisa diterima semua orang. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang yang sederhana dapat diterima oleh semua kalangan. Tapi orang yang mencoba untuk suka eksklusif, mempamer-pamerkan diri, akan banyak orang yang menjaga jarak dengan mereka karena mungkin merasa tidak levelnya, minder, atau mungkin merasa kurang pas bergaul dengan orang yang mencoba pamer-pamer. Saudaraku, apa sebetulnya manfaat pengajaran Yesus kepada kita untuk kita hidup sederhana seperti Yesus yang juga hidup sederhana? Yang pertama, kesederhanaan menolong kita untuk memiliki hati yang penuh ucapan syukur dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Ya, saat saudara memang menetapkan hidup sederhana, saudara akan menjadi orang yang selalu punya alasan untuk bersyukur. Punya sedikit, bersyukur. Bahkan kalau belum punya pun, kita tetap bersyukur. Karena memang kita sudah tetapkan, aku ingin hidup seperti Yesus, yaitu sederhana. Ketika saudara hidup sederhana, maka saudara akan selalu bersuka cita. Bukan karena punya banyak, tapi karena punya rasa cukup. Ada sebuah titik dalam diri saudara yang mengatakan, yang begini pun sudah baik. Itu adalah orang-orang yang sudah menentukan untuk hidup sederhana, yaitu menolong kita untuk memiliki hati yang penuh ucapan syukur dan tetap bersuka cita. Yang kedua, apa pentingnya kita hidup sederhana? Kesederhanaan membuat kita merasa tidak butuh dipuji, dihormati oleh manusia.
Karena kita tahu kita adalah orang biasa, bukan orang berpangkat. Kita ini orang yang sederhana, nggak butuh dihormati, dipuji, disanjung-sanjung orang, nggak butuh banget kita. Nggak dikenal orang juga nggak apa-apa. Makanya kita tidak akan cari-cari panggung, saudaraku. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu cari-cari jabatan, saudara. Kita merasa kita aman, kita cukup. Tanpa punya jabatan apa-apa, kita merasa cukup. Tanpa ada orang yang menyanjung-nyanjung, kita merasa oke. Itulah keuntungan kalau kita mau menjadi orang yang hidup sederhana. Dan yang ketiga, saudaraku, kesederhanaan menjauhkan kita dari keserakahan. Kalau kita serakah, maka kita akan halalkan semua cara. Kita dekat dengan kejahatan. Kalau kita serakah, mungkin kita akan merugikan orang lain. Seperti Yakobus berkata, dari mana datangnya perselisihan, pertikaian? Dari kita yang ingin banyak hal, tapi kita tidak mendapatkannya. Sehingga kita menghalalkan semua cara, menggesek di sana, menipu di sini. Dan sungguh hidup seperti itu tidak enak, saudaraku. Tapi kalau kita memilih hidup sederhana, mensyukuri apa yang ada, menetapkan, ya kalau ada kita nikmati, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Indah sekali. Musuh saudara akan berkurang, stres saudara akan berkurang, ya. Dan yang keempat, saudaraku, kesederhanaan menolong kita untuk bisa memberi dan memberkati orang lebih banyak lagi. Ya, kita nggak perlu makan berlebihan, kita nggak perlu punya pakaian tiap bulan harus ganti, dan uangnya bisa kita sumbangkan kepada yang lebih membutuhkan, dan lebih banyak orang yang mendoakan kita. Bayangkan itu. Saat kita mau hidup sederhana, maka ada banyak hidup orang lain yang bisa kita tolong. Itulah yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Dia pemilik segala sesuatu, tapi dia memilih hidup sederhana. Sama seperti kita yang mau hidup sederhana. Biarlah firman ini menolong kita semuanya, semakin hari semakin memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus. Shalom.